Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Muhammad Rafli Rasjid dengan NIM 200203162. Kemudian ada Alexandra Novira Anggraini dengan NIM 200203171. Stella Karang 200203246. Saya sendiri, Wika Cahyo Gumelar, dengan NIM 200203254, dan yang terakhir, Septiana Nur Cahyati, dengan NIM 200203303. Di sini kami akan membahas tentang pembebasan bea masuk. Dasar hukum pembebasan bea masuk diatur secara eksplisit dalam pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi pembebasan bea masuk diberikan atas impor. Yang pertama, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Yang ketiga, buku ilmu pengetahuan. Yang keempat, barang kiriman, hadiah, atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Yang kelima, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam. Yang keenam, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, barang untuk keperluan khusus, kaum tunanetra, dan penyandang cacat lainnya. Yang kedelapan, persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang kesembilan, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. Kemudian, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu. Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian. Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan. Dua, ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Yang ketiga, orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dan bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk merupakan salah satu bentuk fasilitas yang terkait dengan fiskal kebapeanan. Barang yang dikenakan pembebasan. Yang pertama yaitu barang impor diangkut terus. Barang impor diangkut terus merupakan barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor bapean tanpa melewati proses pembongkaran terlebih dahulu. Yang kedua, barang impor diangkut lanjut. Barang impor diangkut lanjut merupakan barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor bapean dengan melewati proses pembongkaran terlebih dahulu. Akan dijelaskan oleh teman saya. Sifat pembebasan bea masuk. Menurut pasal 25 UU Kepabeanan, pembebasan bea masuk ini bersifat mutlak. Mutlak adalah penghapusan kewajiban membayar bea masuk yang diberikan pemerintah bersifat permanen. Karakteristik dan alasan pembebasan bea masuk.
Barang yang terkena pembebasan bea masuk tidak ada yang bersifat komersial. Pembebasan dilakukan dengan salah satu alasan untuk menjaga hubungan internasional dengan negara lain. Sebab impor barang seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum, hubungan diplomatik, mendukung sistem keamanan dan pertahanan negara, serta alasan kemanusiaan hingga kepentingan pengembangan bangsa. Bagian selanjutnya adalah tahapan pembebasan bea masuk secara umum. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara daring melalui website dan secara manual, yaitu mengajukan surat tertulis. Prosesnya ada tiga. Yang pertama, permohonan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, menunggu persetujuan. Dan ketiga, penerbitan surat keputusan. Permohonan kepada Menteri Keuangan ini diajukan melalui surat secara tidak langsung kepada orang-orang yang mengatasnamakan yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan sendiri, yaitu ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Surat ini berisi rincian mengenai barang yang diimpor tersebut. Rinciannya dapat berupa jenis, deskripsi, uraian, dan spesifikasi teknis barang. Lalu ada detail jumlah dan satuan barang, serta perkiraan nilai pabean yang dinyatakan dengan variasi Incoterms, misalnya FOB, CNF, atau CIF. Dan yang terakhir adalah pelabuhan atau bandar udara, tempat pembongkaran, dan tempat penyelesaian kewajiban pabeannya. Surat tersebut merupakan surat permohonan yang disertakan oleh berkas lampiran yang bergantung pada asal atau sumber barang diimpor. Lalu kemudian ada menunggu persetujuan. Proses ini memakan waktu 3 hari jika kita menggunakan cara manual dan membutuhkan waktu 5 jam ketika kita menggunakan website. Surat yang telah diajukan ini akan diperiksa dan pihak konsaini harus menunggu persetujuan yang akan diberikan oleh Kepala Kanwil DJBC atau Kepala KPU BC atas nama Menteri Keuangan. Yang terakhir adalah penerbitan surat keputusan. Apabila surat permohonan tersebut disetujui, Kepala Kanwil DJBC atau Kepala KPU BC akan menerbitkan surat keputusan pembebasan bea masuk. Namun, jika mengalami penolakan, Kepala Kanwil DJBC atau Kepala KPU BC mengembalikan berkas permohonan yang telah diajukan disertai dengan surat pemberitahuan penolakan tersebut. Prosedur ini dapat bertambah tergantung dengan jenis barang yang akan diimpor. Daftar barang tersebut sudah dapat diketahui di Dasar Hukum Undang-Undang Kepabeanan Pasal 25. Bagian selanjutnya. Lalu ada subjek dan objek pembebasan bea masuk. Subjek di sini artinya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan pembebasan bea masuk. Yang pertama ada Menteri Keuangan, yang kedua ada Kementerian Dalam Negeri, lalu Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terakhir adalah Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini dapat beragam tergantung jenis barang yang akan diimpor nanti. Lalu ada objeknya. Barang-barang impor ini biasanya atau harus dan kebanyakan bersifat non-komersial, tergantung kategori yang telah tercantum dalam dasar hukum. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus. Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan pelayanan kesehatan. Sebuah yayasan sosial di kota Surabaya mendapatkan bantuan berupa hibah barang dari komunitas sosial asal Jerman. Mereka diberi barang berupa obat mata, dan kacamata baca. Bantuan tersebut ditujukan bagi mereka yang kurang mampu dan mendapat layanan operasi katarak gratis. Sebelum dilakukan pengiriman barang dari luar negeri, yayasan sosial tersebut harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komunitas asal Jerman wajib membuat gift sertifikat terlebih dahulu. Yang kedua, setelah gift sertifikat selesai dibuat, yayasan sosial tersebut harus mengajukan permohonan izin ke Badan POM sebab barang yang akan diterima berupa obat-obatan. Yang ketiga,
Dokumen lain yang diperlukan dalam surat permohonan pembebasan bea masuk adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Surat ini akan berisi pernyataan bahwa yayasan sosial tersebut tidak berorientasi profit sehingga layak untuk diberikan pembebasan bea masuk. Yang keempat, setelah Badan POM mengeluarkan izin atas barang dan surat rekomendasi telah diberikan, yayasan sosial dapat mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Apabila Kementerian Keuangan menilai yayasan tersebut berhak mendapatkan pembebasan bea masuk, maka pihak komunitas sosial asal Jerman dapat langsung mengirim barang tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke teman saya Wika Cahyo Gumelar. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.